ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in. Kaifa halika apa yutasawwaru den gambarake apa ayyahjubahu yen to ngaling-alingi ing Allah apa syai'un suci. Bagaimana bisa digambarkan ada sesuatu yang menghalangi Allah? Wa huwa hal utai Allah iku alladzi dhahara kan pertelo sapa alladzi li kulli syai'in maring saben-saben suci. Sedangkan Allah adalah zat yang tampak pada segala sesuatu. Jadi tauhid ya Allah. Bukan dari Allah banyak itu boten. Artinya semua menjadi sebab ingate kula jenengan ten Gusti Allah. Nek sedaya niku dadi sebab eling teng panjenengan, maka tidak ada yang mungkin bisa menjadikan kita lupa teng Gusti Allah, dan tidak ada yang mungkin bisa menghalang-halangi kita untuk ingat tentang Gusti Allah. Kudune ngoten niku. Ai tajalli tegese pertelo sapa Allah li kulli syai'in maring suwi-wiji, maring saben-saben suwi-wiji. Allah tampak pada segala sesuatu. Hatta arafahu hingga ngerti sapa man Allah, sehingga semua orang akan menjadi sadar keberadaan Allah. Walidalan karena arai mengkono-mengkono tajalli li kulli syai'in hatta arafahu kana ana apa kaun dunya iku sajidan kang sujud lahu maring Allah wa musabbihan lan kang maca tasbih bihamdihi kelawan muji ing Allah. Maka segala sesuatu itu menjadi bukti keberadaan Allah, dan segala sesuatu bertasbih kepada Allah, memuji keagungan Allah. Tapi masalahnya walakin la nafaqahu napa jalan-jalan. Nafaqah. Walakin la nafaqahu, tetapi ne ora paring sapa Allah ing man zalika ing mahami mengkono-mengkono sujud wa tasbih awit tahmid. Cuma Allah tidak menjadikan kita bisa melihat tasbihnya pohon-pohon, sujudnya angin, tasbihnya batu, tasbihnya dunia. Kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menyadari itu semua. Cuma masalahnya itu. Akhirnya ya ketika nyawang dunia, nyawang bondo, boten bisa nyadari keberadaan Allah lewat semua itu. Padahal semuanya bersujud bertasbih tentang Gusti Allah. Fakullu syai'in mongko utai saben-saben suci iku arafa ngerti sapa kullu syai'in bihi kelawan Allah ala qadri tajallihi ing atase milang-milang pertelane Allah lahu maring kullu syai'. Maka segala sesuatu akan bisa mengetahui keberadaan Allah tergantung kemampuan mereka bisa dalam mencerna keberadaan Allah. Kemampuan kula jenengan benten, kemampuan jenengan kancane benten. Kemampuan masing-masing di dalam memahami keberadaan Allah, menyadari keberadaan Allah niku benten. Ala qadri tajallihi lahu. Tergantung bagaimana Allah menampakkan kepada masing-masing person itu beda-beda. Wa in kana senajan ana iku fil asya'i ing dalem suwi-wiji man wong la yuqaddiru kang ora bisa napa mengapresiasi sebenarnya. Mengapresiasi sapa man. Meskipun mau tinggi masing-masing bisa memahami Allah sesuai dengan kapasitasnya. Tapi meskipun tetap ada orang yang tidak mampu memahami sama sekali. Jadi meskipun kapasitas kesadaran orang terhadap keberadaan Tuhan itu berbeda-beda, tetap masih ada yang sama sekali malah tidak bisa menyadari. Dan itu
Wa in kana sanajan ana iku fil asya'i dalem suwi-wiji sapa man wong la yuqadiru kang ora bisa ngapresiasi sapa man Allah ing Gusti Allah haqqa qadrihi kelawan saknyatane kira-kirane Allah, kekuasaane Allah. Mergo napa? Linak si ma'rifatihi krana kurangi makrifate man wa usuli halan kecendeke makrifat. Yes, mergo kekurangan dia. Karena makrifatnya tidak mampu mencapai itu semua. Makanya enten wong jenenge kafir, enten wong murtad. Mergo napa? Karena dia tidak mampu menyentuh dan tidak mampu menyadari keberadaan Allah, sehingga dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nek kula jenengan senajan saapes-apes tetap di dalam posisi la ilaha illallah. Cuma kapasitas pemahamannya beda-beda. Semakin kuat imannya, semakin kuat di dalam memahami, semakin kuat, semakin mendekat, tapi semakin lemah, semakin menjauh. Tapi tetap dalam koridor ma'rifatullah, meskipun dalam posisi paling bawah sekalipun. Kenapa? Sebab dia sudah punya pegangan la ilaha illallah. Makanya semua orang Islam pasti masuk surga. Mergo miftahul jannah la ilaha illallah. Sebab semua sudah punya kuncinya, cuma nomor piro nggak ngerti. Saya cedek kali Gusti Allah, ya saya cepat, saya adoh kali Gusti Allah, saya semakin dekat kepada Allah semakin cepat masuk surga, semakin jauh dari Allah semakin belakang masuk surga. Karena apa? Ya mlebu diambil keteng neraka dhisik. Sadurunge nunggu antrian mampir dhisik. Mampir dulu, ngopi-ngopi di neraka. Ini akeh nyala mulut udut. Diambil iki. Jadi nek ngopi, ngudut ngoten iku aja ndalek-ndalekke, jangan sampai ngopi dan ngudut menjadi sarana yang melalaikan kepada Allah. Sebab sejarah pertama kopi adalah sarana para ahli sufi dan sarana para wali untuk takarrub ilallah. Jadi kopi itu sejarah penemuan kopi dari kalangan sufi. Bagaimana caranya mereka ingin bisa bertahan di malam hari tanpa ngantuk? Akhirnya ditemukan biji kopi, diseduh, diminum, menjadi sarana untuk lek-lekan supaya nopo bisa wiridan. Nek sakniki kopi dijadikan sarana untuk lek-lekan supaya iso HP-an, gojekan, tongkrongan, pokeran, trainingan. Makanya sudah ada pergeseran. Makanya di dalam makalah-makalah ahli tasawuf, nek sampai enten unen-unen wong ngombe kopi niku ndadekke setan wedi. Kopi menjadi sarana untuk menakut-nakuti setan. Nek enten wong ngopi, setan mesti lunga. Mergo napa? Dan ngopi yo wiridan. Nek ta iki saya kata kopi, saya kata setan. Jadi enten pergeseran. Rokok nggih kandhani rokok niku dulu menjadi sarana untuk napa? Kesehatan paru-paru, tombo obat paru-paru. Tapi sakniki rokok malah jadi penyebab sakit paru-paru dan berkembang menjadi sakit yang rupa-rupa. Orang berparu-paru tok akhirnya nonton impotensi, cuma ampuni wong ahli rokok niku diencem kaya ngopo bae tetep mendeles. Jadi saya kuat rokoknya, saya kuat imani, saya kumandiri kali Gusti Allah. Sebab sudah tidak takut lagi dengan ancaman apapun, saya hanya percaya kepada Allah. Jadi, sampai enten tiang itu bapaknya sangat anti rokok. Wah, bapaknya sangat anti rokok sampai mengeluarkan fatwa mengharamkan rokok. Lah tapi anaknya malah rokok berat. Nah, yo akhirnya kalih kancane ditakoki. Kang sampai iki piye bapake sampean lho kalau rokok kerenge ra umum. Kabeh wong diseneni nganti diharamke rokok. Lah sampean kok malah ngerokok iki piye? Anak yang berbakti sampean.
wa may yusyabih abahu fama dhalal. Sampeyan berarti dolim mergo nakoi bapak sampeyan. Lho, jawabe cah pinter. Lho aku ki luwih keren dibanding bapakku. Lho apa buktine? Bapakku cuma ngongkon nyegah rokok. Lah aku minangka mentekne rokok sak donya tak obongi siji-siji. Yo tak sedoti ben rokok cedhok entek. Leh niate untuk niate ngerokok, niate ngentek ngerokok, ben rokok tentunya cepet. Makanya tak obongi siji-siji, aku orang ngobong langsung akeh gak iso. Tak cicili ngobong siji nek bar mangan. Aku tak obong meneh nek bar mangan, nek pas jagungan ngopi tak obong meneh. Dadi aku leh ngerokok iku ora niat ngerokok, niat ngobong persediaan rokok ning donya ben dan entek. Cerdas. Sambung. La lintifai asliha ora krono nafine asale makrifat. Ora krono ora anane pokoke makrifat. Ora krono ora anane pokoke makrifat. Kaifa yutasawwaru hal kaya apa den gambarake apa ayah jubahu yen to ngali-ngali ing Allah apa syai'un suci-suci. Wa huwa utai Allah iku adzahiru kang pertelo qabla wujudi kulli syai'in ing dalem sadurunge wujude saben-saben suci. Sebelum ada sesuatu Allah pun enten. Litahaqquqi hadzal ismi krana nyatane ikilah asma lahu gede Allah azalan ing dalem zaman azali wa abadan lan ing dalem selawase. Karena Allah itu abadi. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Makanya yang di otak-atik Allah itu pengiran. Ketika kita mengenai Allah itu sebagai Tuhan, berarti Allah itu adalah penguasa. Lah sing jenenge pengiran itu kekuasaannya pasti tidak terbatas. Kekuasaannya pasti mutlak. Sebab kalau kekuasaan terbatas dia tidak mungkin disebut Tuhan. Karena Allah itu kekuasaannya mutlak maka la syarika. Nah, sesuatu yang kekuasaannya tidak terbatas itu pasti satu. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak terbatas kok dua. Kalau ada dua berarti dia terbatas. Kalau Allah itu kekuasaan tidak terbatas berarti Allah itu pasti satu. Maka Al-Ahad, tunggal. Nah, sesuatu yang kekuasaan tidak terbatas itu pasti satu. Dan sesuatu yang tidak terbatas itu pasti tidak bisa dibatasi oleh tempat dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Sebab tempat itu adalah sebuah batasan. Disebut tempat itu merupakan batasan panjang, lebar, tinggi, volume, panjang, lebar, luas, gitu. Tempat itu adalah sebuah batasan karena dia punya sisi panjang, punya sisi lebar, punya sisi tinggi. Dan sesuatu yang tidak terbatas juga tidak mungkin dibatasi oleh waktu karena waktu adalah kumpulan sesuatu batasan. 1, 2, 3, 4 terus enten batasannya. Disebut 2 karena dia sudah melewati 1, disebut 3 sebab sudah dibatasi dengan 2, berhenti di 3 sebab ada 4, disebut dengan 5 sebab dia sudah melewati 1, 2, 3, 4. Artinya sesuatu yang tidak terbatas tidak mungkin bisa dibatasi dengan sesuatu yang terbatas. Artinya waktu pun juga tidak mungkin bisa membatasi Allah. Sehingga kalau Allah itu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan tidak bisa dibatasi oleh waktu, berarti Allah niku la awwala wala akhirah. Dan sesuatu yang la awwala wala akhirah maka berarti kalau Allah tidak bisa dibatasi dengan waktu berarti Allah itu la awwala wala akhirah. Ketika Allah tidak bisa dibatasi dengan tempat berarti Allah itu qiyamuhu binafsihi. Sesuatu yang koyo ngenten sing wah napa qiyamuhu binafsihi la awwala wala akhirah mesti sisi wahda dunia. Dan pasti berkuasa sebab semuanya tidak terbatas. Sesuatu yang tidak punya batasan pasti dia berkuasa. Maka kudroh, sesuatu yang kudroh pasti irodah. Sesuatu yang punya kekuasaan, punya irodah mesti punya ilmu. Sesuatu yang punya ilmu mesti ya cara menungso enten sama dan enten kasor. Sebab tidak mungkin punya ilmu tanpa ada fasilitas sama dan fasilitas
basor. Makanya dikatakan orang itu berilmu syaratnya duwe sama kalian duwe basor. Dan lajeng untuk menyempurnakan sama dan basor harus ada kalam. Sebab bisa nyawang, bisa weruh, tanpa bisa diungkapkan tidak akan menjadi sebuah ilmu. Nah, makanya dijabaki urut saketan. Oh, sifat Allah yang 13 itu berangkat dari Allah, itu adalah kita yang meyakini Allah itu Tuhan. Nek Tuhan itu mesti berkuasa. Nek kekuasaan berkuasa mesti tidak akan mungkin terbatas. Sebab kalau dibatasi berarti ada syarik pada Allah la syarika. Oh, berarti ini Allah itu berkuasa dan tidak terbatas. Maka sesuatu yang tidak terbatas tidak bisa dibatasi oleh waktu. Sebab waktu itu adalah sebuah batasan. Kalau Allah tidak bisa dibatasi dengan waktu berarti la awwala wa la akhira, qidam baqa. Nek Allah itu tidak bisa dibatasi berarti Allah juga tidak bisa dibatasi dengan tempat, dan berarti tidak butuh tempat. Berarti nopo qiyamuhu binafsihi. Sesuatu yang koyo ngenten mesti hanya satu, sebab tidak mungkin ada dua. Kalau ada dua berarti Allah sudah terbatas. Sesuatu yang tidak punya batas pasti hanya satu, wahdah. Sesuatu yang tidak terbatas pasti berkuasa, kudroh. Sesuatu yang berkuasa pasti punya kehendak, iradah. Sesuatu yang punya kehendak pasti punya ilmu. Sesuatu yang punya ilmu pasti hidup. Nah, nopo enten wong dikatakan dia orang yang berilmu tapi wis mati lah mboten enten. Makanya syarat setengah syaratnya ngaji niku kudu kalih wong sing nggih urip. Jenengan kepengin dadi wong alim cuma turut kuburan terus ora tau mondok. Nah nggih. Engko dadine ngabune jin ditemoni. Kula bar ditemoni Sunan Kalijaga. Juk kan nopo niki kan pados keris embugan. Niki sing saged nyelametke Indonesia saking corona niki keris embugan. Niki wasiat Sunan Kalijaga. Tempo di tempo cuk sumbi. Kula kudu poso 7 dina wae wis jelas kabeh ra ono dalil, ra ono ayat. Mergo napa? Mengguru karo wong mati tapi ra ono wasilah saking wong urip. Makanya nek ajeng guru nggih kados syaratnya kalih wong urip mergo sesuatu yang punya ilmu disebut alim itu pasti masih hidup. Maka ilmu lajeng hayat. Dan sesuatu yang punya ilmu dan hidup itu pasti ada samaknya, bisa mendengar, ada basornya, bisa melihat. Karena sesuatu tidak mungkin dikatakan punya ilmu tanpa dia bisa melihat dan tanpa dia bisa mendengar. Dan ilmu tidak akan mungkin bisa diungkapkan kalau tidak ada kalam. Jadi ajeng memahami sifat Allah yang 13 diurut ngene. Oh njuk paham. Oh ternyata Allah itu jan menanan kok. Berarti Allah niku nek sifat itu 13 niku pantes, sebab 13 niku sifat yang paling pokok. Dikembangke dadi 20. Lah 20 berasal dari 13. 13 niki asale saking sifat 6. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Sesuatu yang seperti ini semua itu pasti beda dengan yang lain. Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi pun dimotok niki. Wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu. Nah ini songo 13 niki aslinya saing songo. Sebab hayat sama basor kalam itu sudah istilzam. Istilzam itu maksudnya sudah dicakup dengan ilmu. Jadi sifat pokoknya pangeran itu aslinya songo niki songo. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu. Pun songo niki salin itu nek ditulis itu pengembangan. Mergo pokok mandekakan songo sesuatu yang punya ilmu itu pasti hidup. Sesuatu yang punya ilmu dan hidup pasti punya sama. Sebab tanpa sama tidak akan mungkin punya ilmu yang sempurna. Tanpa basor juga tidak akan mungkin punya ilmu yang sempurna. Tanpa kalam juga tidak akan mungkin bisa punya ilmu yang sempurna. Jadi songo ini sifat yang paling pokok dari 13 sifat. Sampun li'annal wujuda krono temen kok niku
Fadhuhuruhu mongko utawi pertelane Allah Ta'ala iku dzatiyun kang bangsa zat lahu kedhe Allah. Maka wujudnya Allah nggih sesuai dengan dzati Allah. Itu. Makanya ulama salaf kali ulama khalaf itu benten di dalam mentafsiri ayat-ayat mutasyabihat. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Yadullahu fawqa aidil mukminin muslimin. Astane Allah niki nek cara ulama salaf maknane nggih asta yang layak yang pantas dengan dzati Allah. Nek cara ulama khalaf kekuasaan Allah ditakwil. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah bersinggasana bertahta di atas singgasananya. Nek oleh ulama salaf le nafsi ya Allah bersinggasana sesuai dengan zatnya Allah. Jadi mboten kata sing dibayangke kula jenengan yo lenggah kaya kiambake lenggah mboten sebab lenggah sesuai dengan zate Allah. Kaya apa iso wae ngantek kiambak nafsi kafir. Jadi mboten banget tafsir. Niku nek cara ulama salaf. Nek cara ulama khalaf agar tidak sampai menjadikan multi tafsir yang menjadikan salah paham wis ditakwil berarti Allah berkuasa. Nah ngoten niku biasane ulama salaf kali ulama khalaf. Nah niki kembali ke ulama salaf. Fadhuruhu dzatiyun lahu ghairu muktasabun kang ora kena den kasab, tidak bisa kita gambarkan. Kaya ngopo bentuke. La mustafadun kang wala mustafadun lan ora kena den alaf faidah. Wala ma'lulun lan ora den goleki alasan. Tidak bisa dicari alasannya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Sepun Allah. Wa dhuhurul akwani utai pertelone pira-pira alam iku nasyun kang cukul min tajallihi saking pertelane Allah. Dunya niki enten namung mergo kersane utawa manifestasi nurullah. Alaiha ing atase akwan. Kok saged ketok dunya ngibli sifatin dhuhur krana sifat pertelane Allah. Fa kaifa mongko hale kaya apa takunu ana apa akwan iku hajibatan dadi aling-aling lahu kedhe Allah. Maka kalau sebetulnya Allah itu adalah zat yang asli, dunia itu hanya sekedar pancaran, bagaimana mungkin dunia akan bisa menghalangi Allah? Kawi ngalahke sing asli itu jelas betul mungkin. Nah niku tidak ada sesuatu yang palsu bisa mengalahkan yang asli. Betul mungkin. Kaifa hal kaya apa yutasawwur den gambarake apa ayah jubahu yen to ngaling-alingi Allah apa syai'un suwi-wiji. Wa utai Allah iku adharo luwih pertelo min kulli syai'in tinimbang saking suwi-wiji. Bagaimana mungkin sesuatu bisa menghalangi Allah sedangkan Allah lebih tampak, lebih dari segala-galanya. Karena Allah sing saged ngalahke Allah. Nek Allah lebih lagi kamu saat ini cah gede kok dikalahke cah cilik, logikanya lah mboten nyandak lagi. Sesuatu yang lebih dikalahkan sesuatu yang kurang itu kan jelas tidak mungkin. Nah niki li annal wujuda krontong suhune barang kang wujud iku adharo luwih pertelo minal adami tinimbang saking barang raono. Sesuatu yang ada pasti lebih bisa diterima dibanding sesuatu yang tidak ada. Jangan kalau nyawang barang ono kalih raono cepet mung iki luwih cepet nyawang barang sing ono. Teng mriki enten pulpen. Ayo goleki pulpen. Aku goleki pulpen karo tip X. Sing teng mriki sing enten pulpen mesti sing paling utama ketok nggih pulpen. Tip X iki mergo ora ono ya ora iso ditemu. Lah Allah niku wujud, selain Allah ngadan. Harusnya kita langsung menemukan Gusti Allah. Kok malah dewi nemokke barang sing ra ono niku lagi. Mulak-maliki akal, mulak-maliki zaman. Berarti akalnya lak pun kuat. Ala kulli halin ing atas saben-saben tingkah. Dalam keadaan apapun tidak bisa Allah dikalahkan. Wali anna zuhurolan krana temen sedune pertelo adzati kang bangsa zat iku aqwa luwih kuat
minal arodi nimbang saking pertelo kang dongso anyar teko. Wujude Allah niku asli, wujude dunya aridi. Baru ada setelah diciptakan. Sesuatu yang asli tidak mungkin dikalahkan dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang asli tidak mungkin dikalahkan dengan sesuatu yang palsu. Dunia itu adalah barang palsu. Ono tapi nopo. Apa istilahnya asli tapi palsu. Ono tapi aslinya orang ono. Makanya jangan nek duwe pacar kok wis pamer, itu aslinya menganggap sesuatu yang bukan miliknya menjadi sesuatu yang menjadi miliknya. Jadi nopo, yo nek ana wong mamerke pacare bodoh berarti wong iku. Wong jelas-jelas urung duwe dheweke. Sesuatu yang sebetulnya belum menjadi miliknya, tapi sudah diaku bukan kita rodok sentet. Jadi kayak duwe pacar kok wis pamer lho, mulai sentet berarti. Podo kali dunia kok dibangga-bangga. Barang palsu kok dibangga-bangga. Ya berarti pun mulai sentet. Kayak ngomong ciplak. Lha mergo napa nek barang sing dibangga-banggake Islam ora lah nggih jeplak tenanan lho nggih. Mulai dadi murang-muring ra jelas meneng wis jeplak berarti. Ngantek ora kuat lah mungkin juga ngomong sakarepe dhewe. Ora ono kancane yo ngomong, ono kancane mesam-mesem wae iki. Wah ini. Adzuhu wadzuhuru utawi pertelo al-mutlaqu kang mutlak iku akwa luwih kuat minal muqayyadi tinimbang pertelo kang den qayyidi. Zuhure Allah niku mutlak tanpa qayyid. Adanya Allah mutlak, sedangkan adanya kita dengan qayyid napa setelah diciptakan oleh Gusti Allah. Enten dunya muqayyad mergo adanya dunia setelah diciptakan, setelah dimunculkan. Kian mbak enten mergo dilairke, kian mbak meninggal mergo dipateni. Jadi kan muqayyad semuanya. Dan sesuatu yang mutlak mesti lebih kuat dibanding yang muqayyad. Wadaimu utai barang kang langgeng iku aqwa luwih kuat minal munsorimi tinimbang saking barang kang kepegot. Sesuatu yang abadi pasti lebih kuat dibanding sesuatu yang punya masa aktif. Nah, munsorim itu masa aktif. Kalau cerita duwe masa aktif tadi, cuma lah ngerti masa aktif itu 30 tahun, 70 tahun, 90 tahun atau 100 tahun, kita tidak tahu. Semua yang dinamakan masih wawah pasti punya masa aktif. Bumi punya masa aktif, dibatasi dengan kiamat. Manusia punya masa aktif, dibatasi dengan kematian. Bondo punya masa aktif, dibatasi dengan entek utawa rusak. Sedaya lah enten masa aktif. Napa enten barang sing mboten enten masa aktif? Ayu mboten duwe masa aktif. Ayu paling bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, suwi-suwi gitu wae. Sing mboten duwe masa aktif mah elek. Mereka lah orang elek dadi ayu oleh. Nah ayu suwi dadi sing nanti masa aktif namung kan pengen rapi sing awet gitu. Wah, bojoku jan awet tenan. Kan biyen kan saya ramah, tetep elek. Nah ayu dia suwi gelem, si bojoku malah dadi ayu. Ngomong biyen wis tau ayu, tapi yen bojo sing elek alhamdulillah istiqomah. Tujuh dan ada di sedoyo munsorim punya masa aktif. Wa inna malam yudrok lan ain mestine ora den temu lil ngukuli. Wa inna malam yudrok lan ain mestine ora den temu sapa Allah lil ngukuli maring pira-pira akal. Ma'asyiddati zuhurihi
sartane bangete pertelane Allah li anna syiddata dhuhuri krana temen setuhne bangete pertela iku layutikuhu ora wongangake ing syiddata dhuhur iku layutikuha ora wongangake ing ora ngebangkatake ing syiddata dhuhur sapa adzuafa pira-pira wong kang apes. Allah sudah terlalu terus digambar kesedoyo. Tidak ada yang mungkin bisa mengalahkan wujud Allah. Kok ya tetep enten menungso tidak bisa menemukan hakikat Gusti Allah. Mergo napa? Nggih, sebab saking apese, saking lemahnya dia di dalam memahami makrifat Allah. Makanya nek kiambak kudune aja ngantek termasuk duafa. Kiambak duwe akal, ngaji kita sudah belajar. Maka kita harusnya termasuk minal arifin. Ojo ngantek minal duafa. Tapi kok tetap saged enten wong sing ra iso nyawang Allah. Ibaratnya napa kal khufasi kaya dene kal khufasi kaya dene kalong, kelelawar. Perumpamaannya bagaikan kelelawar. Yabsuru bisa ningali sapa khufas billaili ing dalem wayah wengi dunan nahari ora ing dalem wayah rino. Kelelawar bisa melihat di waktu malam, tapi kalau siang tidak bisa. Lali khofa'in nahari bukan karena siang itu luwih samar, ora krana samare awan. Bukan karena siang itu lebih gelap atau siang itu lebih dedet, itu lak mboten to. Kudune nek awan ku lak luwih padhang. Kudune nek bengi ora iso nyawang, nek awan iso lak normal. Kelelawar di malam hari dia bisa melihat, tapi di siang malah tidak bisa. Dan tidak bisanya kelelawar melihat di siang hari bukan karena gelapnya siang lak mboten. Tapi mergo napa? Lali khofa'in nahari ora krono samare raino wastina rotihilan mencorongi lain. Bukan karena siang itu lebih gelap dan malam lebih terang sehingga keluar bisanya hanya menjadi waktu malam. Bukan karena itu. Alasannya apa? Bal lisyiddati dhuhurihi balik krono banete pertelane awan. Sebab siang terlalu menyilaukan untuk mata kelelawar. Jenengan disoroti senter. Mau jenengan senter nyelorot, naknya iso nyawang meja. Meja disenteri dan iso malah nyawang meja. Tapi nek mripate jenengan sing disenteri iso nyawang meja lho. Nah, bukan karena mejanya yang enggak ada loh ya. Tapi terlalu silaunya sinar sehingga kita menjadi malah tidak bisa melihat kepadangan. Jadi kepadangan. Lah Allah itu saking padange kepadangan akhirnya kiambake malih ora iso weruh Gusti Allah. Jadi bukan karena jadi hijab itu ngeten iki lho maksudnya. Jadi sebetulnya bukan karena ada hijab, tapi Allah terlalu terang baginya. Wah, kayun nek kayun wis ojo. Serak-serak nyawang. Weruh tok serak-serak wis biasa-biasa wis sing cara disawang sing normal. Ini mergo enten kelangan kepadangan ya akhirnya ra iso ke sawang. Lah jadi orang tidak bisa menyadari keberadaan Allah bukan karena adanya hijab, tapi sinarnya Allah terlalu terang baginya sehingga dia tidak bisa melihat hakikatnya Gusti Allah. Jadi ngeten iki lho Mas. Nah ini kesimpulannya sebetulnya bukan karena adanya hijab, tapi sinarnya Allah terlalu terang sehingga dia tidak bisa melihat keberadaan Allah. Fa inna basarul khufasi monggo teman setuhune mripate lawa mripate kalong iku dhaifun kang apes ya harohu kang berengi ing basarul khufas yabharohu kan berengi ing baso rol khufas apa nurus syamsi padangi srengenge
ida asyraqat ing dalam arikalane mencorong apa syams, sebab dia tersilaukan dengan cahaya matahari. Fatakunu mongko ana apa syiddatu dhuhurin nahari bangete pertelane raino ma'dhu fi basarihi sartane apese peningale khufas iku sababan dadi sebab limtinai absarihi maring kecegahe pira-pira peningale khufas. Nah, karena faktor siang terlalu menyilaukan bagi mata kelelawar, sedangkan kelelawar daya pandangnya lemah kalau menghadapi sinar, akhirnya malah dia tidak bisa melihat di waktu siang. Falayaro mongko ora bisa nyawang apa khufas syai'an ing suwi-wiji, maka dia tidak bisa melihat apa-apa kalau di waktu siang. Kecuali apa? Illa idam tazaja angin ing dalam arikalane campur apa adzalamu apa peteng bidzaui kelawan padang wadhu fi dhuhurihi lan apese pertelane syai. Jadi kalau dia baru bisa melihat kalau kelemahan daya pandangnya itu dikombinasikan dengan kegelapan dan sedikitnya sinar. Tapi ya sinar sing kuat dan malah daya pandang yang lemah itu tidak bisa menangkap. Fakadhalika mongko iku kaya mengkono-mengkono al-khufas al-mungkulu utai piro-piro akal. Fakadhalika mongko kelawan kaya mengkono-mengkono khufas al-mungkulu utai piro-piro akal iku dhaifatun kang apes. Wa jamalu hadratil ilahiyati utawi indai ngersane pangeran. Wa jamalul hadrati utawi indai ngerso al ilahiyati kang bangsa kepengiranan iku fi ghayatil isyraqi ing dalem katoke padang. Sedangkan Allah tidak ada batas terangnya, sangat terang benerang. Maka kalau ada akal yang tidak bisa mencapai Allah, dia terlalu lemah di dalam menangkap keberadaan Allah, tersilaukan oleh cahaya Allah. Wal istinarati lan padang. Fasorot mongko dadi apa syiddatu dhuhurihi bangete pertelane Allah iku sababan dadi sebab li khofaihi maring samare Allah. Karena Allah terlalu terang baginya, maka Allah menjadi tidak tampak di dalam penglihatannya. Ilahi wa alam syafal fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.